Pemirsa, bencana hidrometeorologi yaitu banjir dan longsor di wilayah Sumatera bagian utara disebut sebagai akibat dari pertumbuhan bibit siklon di Selat Malaka. Pertumbuhan bibit siklon di Selat Malaka merupakan hal langka. BMKG menamai bibit siklon ini sebagai bibit siklon tropis 95B. Bibit siklon ini disebut BMKG masih aktif tumbuh di Selat Malaka. BMKG pun mengeluarkan peringatan dini dampak dari pertumbuhan bibit siklon tropis 95B. Di antaranya adalah potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Jawa Timur, NTB hingga Kalimantan Utara. Peringatan dini ini berlaku untuk periode 25 hingga 27 November. Untuk itu masyarakat di daerah curam, bergunung atau rawan longsor serta banjir diminta siaga akan bencana hidrometeorologi. Pemirsa, BMKG mewanti-wanti perihal cuaca ekstrim di wilayah Sumatera bagian utara. BMKG mengungkap ada peningkatan bibit siklon tropis 95B. Lalu seperti apa? Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Brilian Syaheran yang berada di kantor BMKG Jakarta. Brilian, silakan. Baik Rehana, Jasmine dan juga pemirsa, belakangan hari ini sejumlah provinsi yang ada di Pulau Sumatera ini tidak henti-henti dilanda oleh bencana hidrometeorologi berupa tanah longsor maupun banjir. Fenomena cuaca ekstrim ini dipicu oleh adanya dua siklon yang tropis yang ada di sekitar wilayah dari Pulau Sumatera hingga Riau. Dan juga ini mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan begitu status tanggap darurat seperti contoh yang ada di Sumatera bagian Barat ini menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Pasalnya ini setelah banjir dan juga tanah longsor ini meluas ke sejumlah 13 ini kabupaten ataupun kota. Adapun juga di Sumatera Utara ini dilaporkan terjadi banjir bandang hingga tanah longsor yang mengakibatkan puluhan orang tewas, ratusan orang luka-luka, ribuan orang mengungsi dan rusak ya sejumlah infrastruktur hingga rumah. Dan ini berdasarkan dari data Badan Meteorologi dan Klimatologi dan juga Geofisika, ini diakibatkan oleh dua siklon tropis yang ada saat ini. Dan untuk memperkaya informasi, siang hari ini saya sudah ditemani oleh prakirawan cuaca dari BMKG yakni Rika Karyani. Selamat siang Bu Rika. Selamat siang ya, Mas Brilian. Bu, mungkin boleh dijelaskan Bu, apakah bencana tanah longsor dan juga banjir ini diakibatkan oleh siklon Senyar begitu dan juga siklon Toto begitu? Mungkin boleh dibantu gambarkan begitu. Baik Mas Brilian, saya coba menggambarkan. Untuk saat ini di wilayah Indonesia itu terdapat dua siklon tropis. Jadi saya ralat sedikit kalau yang tadi dampak hidrometeorologi yang di sekitar Sumatera ini dikarenakan oleh dua siklon tropis, itu hanya dari satu siklon tropis saja, yaitu siklon tropis Senyar. Baik. Lalu hanya dari siklon tropis Senyar ini yang di wilayah Sumatera. Sedangkan untuk di Koto ini sendiri, dia dampaknya hanya di Kepulauan Riau. Baik, jadi apa Bu kaitannya dengan siklon tropis ini dengan adanya bencana banjir dan juga tanah longsor tadi Bu? Baik, siklon tropis ini dia merupakan pusaran angin yang membawa air dari laut menuju kemana pergerakannya. Untuk saat ini kemarin siklon tropis Senyar ini terbentuknya di sekitar pesisir barat Aceh, yang dimana dia membawa uap air yang cukup banyak lalu bergeraknya ke arah timur, sehingga uap air yang banyak itulah banyak turun di sekitar Sumatera bagian utara. Jadi dampak yang diakibatkan adalah meningkatnya intensitas curah hujan dari sangat lebat hingga ekstrim untuk wilayah Aceh hingga Sumatera Barat. Mungkin boleh Bu digambarkan ini mekanismenya ini muncul dari mana Bu kalau untuk siklon tropis tadi, dan ini mungkin dari persepsi masyarakat ini masih mengetahui bahwa ini adalah bibit begitu ya, bibit siklon begitu 95B. Ini mungkin boleh dibantu klarifikasi apakah sekarang statusnya sudah berubah atau bagaimana Bu? Baik, kalau untuk pertumbuhan siklon tropis ini adalah tidak langsung menjadi siklon tropis, diawali dari pertumbuhan bibit. Nah, jadi dari siklon tropis Senyar ini diawali dari bibit siklon tropis 95B itu tadi. Dan kalau untuk titik-titik ya Bu, ini mana saja yang terdampak dan awalnya ini pemicunya ada di mana Bu? Begitu. Baik.
Pertama kali kalau untuk di siklon tropis Senyar itu pertumbuhannya pertama kali adalah di pesisir barat Aceh, dan di siklon tropis Koto ini terbentuknya pertama kali di wilayah Laut Cina Selatan tadi ya? ini setelah bergerak beberapa hari. Oke. Jadi di utara Maluku. Jadi Oke. terbentuknya seperti itu. Baik, Bu. Ini kemudian berapa lama sih, Bu? Ini potensi cuaca ekstrim ini diperkirakan akan berlangsung, dan wilayah mana saja yang masih dalam status resiko tinggi secara dalam skala nasional? Baik, untuk siklon tropis Senyar ini dalam 3 hari ke depan itu masih berpotensi mengakibatkan hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrim untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Dan angin kencang juga ada di Aceh dan di Sumatera Utara. Lalu kalau untuk siklon tropis Koto yang di Laut Cina Selatan itu, intensitas hujan berpotensi terjadi sedang hingga lebat di Kepulauan Riau. Baik, Bu. Oke, dan ini, Bu, bukan hanya di Indonesia ternyata ya, Bu ya. Ternyata negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina dilaporkan juga terjadi bencana yang serupa sejak minggu ke-47 tahun 2025 ini. Apakah ini dari penyebab yang sama, Bu? Ya, bisa dikatakan demikian dikarenakan untuk di Filipina itu diakibatkan dampak dari Tisi Koto ini sendiri. Jadi itu sangat dekat dengan Filipina, itu yang mengakibatkan meningkatnya intensitas hujan. Lalu kalau untuk di wilayah Vietnam, Malaysia, dan sekitarnya itu dari siklon tropis Senyar. Dan ini kan kita sudah memasuki cuaca musim hujan begitu ya di akhir tahun ini. Apakah ini akan berlangsung lama begitu, Bu? Kalau untuk musim siklon itu memang sampai bulan Januari. Oke. Jadi kalau misalnya fenomena siklon tropis ini hingga Januari itu kemungkinan masih akan terjadi dengan siklon tropis yang berbeda. Baik, berarti ini sampai dengan bulan Januari diperkirakan akan masih terus berlangsung dengan tadi sejumlah wilayah beresiko tinggi begitu ya. Jadi, Bu, mungkin langkah mitigasi yang direkomendasikan dari BMKG kepada pemerintah daerah mungkin dan juga masyarakat ini apa untuk mengurangi dampak dari fenomena ini? Baik, selama ini BMKG sudah bekerja sama dengan stakeholder dan pemerintah setempat untuk menginformasikan siklon tropis atau fenomena cuaca yang akan terjadi dan kemungkinan cuaca ekstrim yang terjadi. Jadi kita sudah memberikan peringatan dini kepada stakeholder dan pemerintah daerah untuk diteruskan lagi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dan pemerintah setempatnya sudah lebih bersiap lagi untuk menghadapinya. Baik, Bu, ini kan kalau sejauh ini kita mengetahui bahwa bencana hidrometeorologi ini yang terjadi ini ada banjir, ada tanah longsor juga. Tetapi sebenarnya adakah bencana yang berpotensi dari masuk ke dalam kategori itu ke depannya? Selama dia masih siklon tropisnya itu berada di sekitar di sekitar wilayah kita, itu potensinya ada. Baik, Bu. Dan ini fenomena cuaca ekstrem di tahun 2025 ini, apakah sebelumnya pernah terjadi, Bu? Sebelumnya sudah pernah terjadi untuk siklon tropis di wilayah Indonesia, sudah pernah. Baik, dan mungkin ini ya hanya salah satu begitu ya, tetapi mungkin masyarakat juga masih dalam kondisi shock juga mengetahui bahwa tiba-tiba longsor dan bukan di Indonesia saja, tetapi ada di sejumlah negara tetangga. Baik, Bu Rika, terima kasih banyak untuk waktunya. Rehana dan juga pemirsa, begitulah hasil wawancara dan juga penjelasan dari prakirawan cuaca BMKG yang menjelaskan bahwa ternyata ini betul begitu dipicu oleh dua sistem cuaca tropis yang ada di Indonesia. Tadi disebutkan ada Senyar begitu ya, dan ada Koto. Dan nantinya ini berharap dari BMKG untuk kepada masyarakat maupun pemerintah daerah untuk terus melakukan langkah-langkah mitigasi dan untuk terus mengecek juga informasi terkini, karena diperkirakan fenomena cuaca ekstrem ini masih akan berlanjut sampai dengan bulan Januari 2026 mendatang. Baik, kembali ke Anda, Rehana dan juga Jasmine di studio. Terima kasih informasi lengkapnya, Brilian. Ini tentunya juga diharapkan menjadi catatan ya untuk masyarakat, peringatan untuk terus waspada. Brilian Cahairan mengabarkan langsung dari kantor BMKG Jakarta.